Hai teman-teman, kembali lagi. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu agraria dan bagaimana sejarahnya di Indonesia. Nah, pengertian agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960, agraria mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya. Nah, konsep ini lebih luas daripada sekedar pertanian. Nah, berdasarkan dari menurut dari Sumarjan pada tahun 1962, agraria melibatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan serta sumber daya alam yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Jadi, agraria adalah tentang bagaimana kita mengolah sumber daya yang ada untuk keadilan dan keberlanjutan. Nah, sejarah agraria di Indonesia itu terbagi menjadi 3 fase penting. Yang pertama itu ada masa prakolonial. Nah, pada masa ini tanah dikelola secara komunal oleh masyarakat adat. Menurut Warren pada tahun 1970, sistem ini memungkinkan akses merata ke tanah dan meminimalkan konflik antar warga, masyarakat adat, dan menganggap tanah sebagian dari identitas budaya, bukan sekadar hanya aset ekonomi saja. Nah, yang kedua itu ada masa kolonial. Nah, ketika Belanda menjajah Indonesia, mereka memberlakukan agrarisewet pada tahun 1870, di mana kebijakan ini memberikan peluang perusahaan asing untuk mengelola tanah di Indonesia. Akibatnya, banyak tanah adat diambil alih dan masyarakat lokal kehilangan hak atas tanah mereka sendiri. Yang ketiga ada masa pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pemerintah mencoba mengatasi masalah ketimpangan tanah dengan mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria ini pada tahun 1960. Nah, UUPA adalah upaya besar untuk mendukung petani kecil dan mewujudkan prinsip tanah untuk yang menggarap. Namun, dan selanjutnya, itulah kiranya sejarah singkat mengenai apa itu sejarah agraria di Indonesia. Selanjutnya itu apa itu reforma agraria? Nah, reforma agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 adalah penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk kepentingan rakyat. Nah, reforma agraria ini juga instrumen untuk memperbaiki ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah dengan tujuan utama menciptakan keadilan, mengurangi kemiskinan, terutama kalangan petani kecil. Nah, reforma agraria ini mencakup 2 elemen utama. Yang pertama itu redistribusi tanah, yaitu memberikan tanah kepada petani yang tidak memiliki lahan. Hal ini guna tanah-tanah yang diberikan ini merupakan tanah-tanah negara yang haknya itu masih dalam kuasa negara, namun tidak ada yang dilakukan di dalam tanah tersebut, maka diberikanlah tanah ini kepada petani yang tidak memiliki lahan. Yang kedua itu pendukung reforma agrarianya itu meliputi pemberian akses terhadap modal, baik itu modal untuk pupuk ataupun teknologi, serta pasar, dan pasar ini adalah market atau target dari petani untuk menjual hasilnya tersebut agar tanah yang didistribusikan tadi itu dapat dikelola secara produktif. Nah, mengapa reforma agraria ini penting? Di mana ketimpangan penguasaan tanah itu adalah salah satu masalah utama di Indonesia. Nah, berdasarkan laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA pada tahun 2022, sekitar 1% penduduk menguasai 59% tanah yang terdaftar. Ketimpangan ini menyebabkan berbagai dampak negatif seperti kemiskinan, di pedesaan, konflik agraria, penurunan produksi pangan. Nah, menurut studi juga dari Fauzi pada tahun 2015, reforma agraria ini penting karena 3 alasan utama. Yang pertama itu mengatasi ketimpangan sosial. Sudah jelas karena dengan redistribusi tanah ini memungkinkan petani kecil memiliki akses ke sumber daya yang sebelumnya tidak mereka miliki, sehingga memperbaiki taraf hidup mereka. Yang kedua itu adalah meningkatkan ketahanan pangan. Dengan tanah yang dikelola langsung oleh petani, produksi pangan domestik itu kan dapat ditingkatkan sehingga mengurangi ketergantungan kita untuk impor terhadap negara lain. Yang ketiga ada mendorong
pertumbuhan ekonomi pedesaan. Nah, reforma agraria ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, khususnya itu kepada petani-petani, dan mengurangi urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota, dan memperkuat perekonomian di daerah pedesaan. Setelah adanya reforma agraria, apa sih dampak reforma agraria terhadap masyarakat? Nah, pelaksanaan reforma agraria ini memiliki dampak yang signifikan, baik secara sosial maupun ekonomi. Nah, namun ada beberapa dampak yang paling signifikan dari reforma agraria, itu peningkatan kesejahteraan petani. Nah, petani yang mendapatkan tanah ini melalui program redistribusi itu kan mampu meningkatkan pendapatan mereka. Yang kedua itu pengurangan konflik agraria. Nah, reforma agraria ini membantu menyelesaikan konflik antar masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Sebagai contoh itu, salah satu programnya itu program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA, di mana ada beberapa sengketa. Sebagai contoh, TORA ini sudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Yaitu yang ketiga, penguatan hak masyarakat adat. Nah, di reforma agraria ini juga memperkuat pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Dan studi juga menurut Warren pada tahun 2017 itu menunjukkan bahwa pengakuan ini berkontribusi pada pelestarian lingkungan karena masyarakat adat cenderung mengelola tanah secara berkelanjutan. Namun, pada kenyataannya pun tidak semuanya dari reforma agraria ini berlangsung secara maksimal dan diterapkan secara baik. Banyak juga kasus-kasus yang terjadi baik itu secara internal maupun eksternal, tapi kita tidak bisa hanya mematoki dari sudut pandang pemerintah saja yang salah. Bahwasanya tuh banyak orang yang terlibat di dalam pengimplementasian reforma agraria tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengupas salah satu kasus yang saya ambil adalah kasus konflik agraria di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, di mana kasus ini melibatkan masyarakat setempat dengan PT Wirakarya Sakti atau WKS atau anak perusahaan dari Asia Pulp and Paper atau APP. Nah, konflik ini bermula sejak tahun 1990-an ketika perusahaan mendapatkan izin konsensi dari pemerintah untuk pengelolaan hutan tanaman industri atau HTI di wilayah yang diklaim sebagai tanah milik masyarakat. Nah, sengketa ini memanas karena masyarakat tuh merasa tanah yang mereka garap dan jadikan sebagai sumber penghidupan diambil alih oleh kompensasi yang tidak adil. Nah, kronologinya tuh dimulai pada tahun 1996. Yang pertama PT WKS mendapatkan izin konsensi dari pemerintah untuk hak tanaman industri. Yang kedua, selanjutnya itu pada tahun 2000-an, mana masyarakat Desa Bungku tuh mulai mempermasalahkan konsensi ini karena dianggap mencaplok lahan garapan mereka. Kemudian konflik ini berlanjut tahun 2015, yaitu bentrokan antara masyarakat dan aparat keamanan terjadi ketika PT WKS ini mencoba menguasai lahan yang digarap oleh masyarakat. Dan beberapa warga pun ditangkap, bahkan ada laporan terkait kekerasan. Nah, pada tahun 2022 ini konflik ini terus berlanjut dengan beberapa upaya mediasi, tetapi solusi yang diberikan pun belum tuntas dan belum tercapai. Nah, menurut pandangan saya dapat menganalisis yang pertama itu dari pandangan konflik ini tuh mencerminkan bahwa itu adanya ketidakadilan atau ketidakadilan sosial atau struktural, di mana masyarakat Desa Bungku ini kan sebagian besar tuh kan menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut untuk bertani dan berkebun. Namun ketika tanah mereka diambil alih, mereka kehilangan penghidupan utama. Nah, hal inilah menunjukkannya tuh lemahnya perlindungan sosial terhadap masyarakat kecil dalam menghadapi korporasi atau perusahaan. Yang kedua itu dapat juga dilihat dari perspektif bagaimana legitimasi atau kebijakan atau hukum yang ada di Indonesia itu, dimana walaupun masyarakat telah menggarap tanah itu selama bertahun-tahun, namun legalitas tanah itu sering kali tidak diakui karena kurangnya dokumen resmi.
Hal ini tuh memberikan peluang juga bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah demi keuntungan mereka. Selanjutnya juga ada dari perspektif ekonomi, di mana konflik ini kan juga memperlihatkan adanya kesenjangan dalam distribusi manfaat ekonomi yang seharusnya masyarakat desa dapat memaksimalkan ekonomi mereka, namun dengan adanya perusahaan ini kan tanpa izin atau tanpa maksud yang jelas pada awalnya, maka akan menggarap lahan masyarakat sehingga ekonomi masyarakat pun berkurang. Kemudian dari perspektif lingkungan, pengelolaan hak tanah industri ini juga kan merupakan pengelolaan yang besar di mana banyak menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pembukaan lahan secara besar-besaran, bahkan tanpa memikirkan dampak yang akan datang. Nah, dari menurut saya mungkin yang dapat saya simpulkan bahwasanya tuh maka tidak hanya dari pihak pemerintahnya saja, tapi dari masyarakat pun juga harus ikut berkolaborasi, mediasi, dan bagaimana saling merundingkan sehingga bagaimana kedepannya itu dapat menjawab permasalahan dari PT WKS dengan masyarakat setempat ini. Dikarenakan sampai sekarang pun reforma agraria maupun kebijakan-kebijakan lainnya seperti hak guna usaha, terus tuh pelepasan hutan dan sebagainya itu belum pasti terimplementasi dengan baik. Untuk itu perlu langkah dan legitimasi yang lebih baik lagi ke depannya sehingga tata kelola agraria di Indonesia ini memang betul-betul seperti yang digaungkannya, yaitu untuk kemakmuran rakyat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Mungkin itulah penjelasan singkat dari saya. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf dan selamat